Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di S4 channel. Dan di video kali ini kita akan membahas bersama ya. Tunggu dulu, kok kita sih? Kita apa saya ya? Oke, nggak tahu. Dan pokoknya topik kita kali ini, pembahasan kita kali ini adalah tentang cara menghasilkan file voucher ya. Dan tentunya file voucher WiFi yang nantinya file tersebut akan kita print ke kertas teman-teman, dan kemudian kita akan berikan atau kita jual ke klien-klien kita. Oke, dan kita langsung saja ya. Sebenarnya pembuatan file vouchernya itu sangat banyak sekali ya caranya teman-teman, dan untuk video kali ini kita mencoba menggunakan aplikasi server dari Mixmon teman-teman. Oke, dan kita langsung buka saja Mixmonnya. Dan sebelumnya ya, pastikan Mixmonnya sudah terinstall terlebih dahulu ya teman-teman, dan baik itu di laptop maupun di HP ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu atau belum menginstal dan tidak tahu cara menginstalnya bagaimana, silahkan muat komentar di deskripsi video di bawah ini teman-teman, dan nanti akan kita buatkan tentang cara menginstal Mixmon baik itu di laptop maupun di HP Android teman-teman. Oke, dan ini adalah halaman awal atau ya status halaman hotspot WiFi saya saat ini teman-teman. Oke, dan di sini statusnya ya. Oke, dan di video berikutnya kita akan membahas satu persatu ya, apa saja fungsinya ini semua. Yang menu-menunya ini ada banyak sekali, dan ini tampilannya ini apa. Oke, dan di kesempatan kali ini ya, atau di video kali ini kita hanya membahas tentang cara membuat atau menghasilkan file voucher WiFi teman-teman. Oke, dan di sini sebelum kita membuat filenya ya teman-teman, dan kita terlebih dahulu membuat user profile-nya teman-teman. Oke, dan di sini kita klik di bagian dashboard ini teman-teman ya, dan kemudian kita masuk di bagian hotspot ini, kemudian kita klik di bagian profil pengguna. Dan karena video kali ini adalah uji coba, dan kita membuat profile baru saja atau user profile baru teman-teman. Oke, dan di sini kita klik tambah profile. Oke, dan di halaman sini ya, kita membuat nama terlebih dahulu ya, nama dari user profile kita. Oke, dan di sini mengisinya ya sebenarnya bebas, dan di sini saya sarankan ya, biar lebih mudah diingat saja ya. Kita kan rencana mau buat voucher yang 3 jam. Oke, dan aktifnya hanya 2 hari. Oke, dan saya sarankan biar lebih mudah diingat ya pada saat pembuatan vouchernya nanti. Dan di sini user profile-nya kita buat judulnya menjadi 3 jam, aktif 2 hari teman-teman. Oke, dan itu adalah nama user profile-nya teman-teman. Oke, dan di sini di bagian address pool-nya ini kita kosongin aja. Dan kemudian di share user ini pastikan ini angka 1 ya teman-teman. Nanti kalau angka 2 voucher yang kita atau kode voucher itu nanti bisa digunakan oleh 2 HP atau 2 perangkat teman-teman. Secara sekaligus ya maksudnya. Dan saya sarankan di sini angka 1, jadi biar satu kode voucher itu hanya bisa dipakai oleh 1 perangkat atau 1 HP saja teman-teman. Oke, dan di rate limit upload dan downloadnya ini kita kosongin aja ya, nggak apa-apa ya, kita kosongin aja nggak apa-apa. Dan ya sebenarnya bisa sih ya kita di sini, ini maksudnya ini batas kecepatan download dan uploadnya teman-teman. Oke, dan di sini saya tidak membahas itu, kita akan membahasnya di lain video saja ya. Oke, dan di sini kita kosongin aja dulu. Dan di modenya, mode kadaluarsa ini kita
pilih di bagian remove dan record, yang artinya kode voucher yang sudah habis masa aktifnya akan terhapus dari data voucher kita teman-teman, namun catatannya masih tersimpan di server. Oke, dan kita langsung saja masuk di bagian berikutnya adalah masa berlaku ini. Oke, dan di sini ya, oke, tunggu dulu teman-teman. Ya. Oke, sapu. Lemah boleh. Sapu. Ya. Serius. Oke, Coba mungkin. mengganggu aja. Aku coba kembali. Oke teman-teman, tadi ada teman yang ngambil voucher, yang mau beli voucher, dan ya gimana lah. Oke, dan kita langsung saja ya. Oke, dan berikutnya adalah masa berlaku. Nah, di sini adalah poin paling pentingnya dalam pembuatan user profile hotspot wifi teman-teman. Jadi poin pentingnya itu terletak di masa berlaku ini teman-teman. Jadi masa berlaku ini artinya voucher atau satu kode voucher itu aktifnya berapa hari. Oke, dan di sini kita buat aktifnya 2 hari tadi ya. Oke, 2 hari. Jadi penulisannya teman-teman jangan 2 hari ya, jangan 2 hari seperti ini ya. Jadi penulisannya itu tidak seperti penulisan huruf biasanya ya teman-teman, atau tidak seperti penulisan langsung kita menulis 2 hari seperti ini. Nah, nanti servernya tidak bisa membaca ya, atau kode yang kita buat ini nanti servernya tidak bisa kebaca. Oke, dan contohnya kalau contohnya kita mau voucher itu aktif 2 hari, dan di sini kita bikin kodenya adalah 2D, jangan 2 hari, nanti nggak kebaca nanti sama server Micmonnya. Oke, dan di sini kalau contohnya 3 hari, berarti kita menuliskan kodenya itu 3D teman-teman. Oke, dan untuk video kali ini kita hanya membuat voucher yang 2 hari, aktif 2 hari, berarti kita menulisnya 2D, jangan 2 hari ya, ingat. Oke, dan ini adalah poin pentingnya di pembuatan user profile. Dan kemudian di sini kita membuat harga vouchernya. Harga vouchernya di sini kita buat 7.000, contoh ya, 7.000. Kemudian harga jualnya kita buat juga 8.000, atau kalau enggak kita samakan aja juga nggak apa-apa. Oke, di sini untuk agen ya, contohnya kalau contohnya kita punya agen dan agen kita tersebut menjual voucher dari kita, dan di sini kita perlu membedakannya teman-teman. Jadi salah satu contoh, saya menjual voucher saya itu ke agen saya ya, atau ke pelanggan ya, atau anggota contohnya. Jadi saya hanya memberikannya 5.000 ya, 5.000 setiap satu voucher. Ini contoh aja ya, 5.000 satu voucher, setiap satu voucher. Kemudian di harga jual ini yang artinya agen saya menjual voucher tersebut dengan harga 7.000 ya. Oke, di sini saya menjualnya kepada anggota saya 5.000. Kemudian anggota saya itu menjualnya ke klien-klien kami menjadi harga 7.000. Berarti keuntungan dia di situ adalah 2.000 per lembar, per satu lembar maksudnya ya. Oke, dan di sini karena saya tidak punya anggota
Oke, dan di sini saya buat acak aja ya, biar server Mixmon sendiri yang menentukan angka-angkanya. Oke, dan karakter, kita masuk di bagian berikutnya. Ini adalah di bagian karakter, dan karakternya ini maksudnya adalah bentuk kode voucher kita yang bagaimana, huruf kecil semua kah, atau huruf besar semua, atau huruf kecil campur huruf besar, dan bisa juga huruf acak teman-teman. Dia bisa angka, huruf kecil, dan banyak lah, banyak di bawah ini pilihan. Jadi saya lebih suka memakai yang acak saja namun huruf besar semua. Oke, dan kalau mau yang huruf kecil ya juga bisa huruf kecil, huruf besar dan kecil juga campur. Jadi agar klien atau pengguna hotspot saya tidak terlalu ribet ya menginput kode vouchernya nanti, maka saya bikin yang, atau saya pakai yang acak tapi huruf besar semua teman-teman. Oke, dan di bagian profilnya ini, oke, dan ini adalah poin pentingnya di sini teman-teman, profile, yang dimana profilnya ini sangat penting juga untuk pembuatan file voucher teman-teman. Oke, dan teman-teman masih ingat kan profile yang barusan kita buat tadi, yaitu 3 jam 2 hari. Oke, dan kita akan pilih yang user profile yang barusan kita buat tadi teman-teman, itu 3 jam 2 hari. Oke, setelah selesai mengisi user profile atau menentukan user profile, kita beralih ke yang berikutnya adalah batas waktu. Oke, dan teman-teman mungkin di sini sudah mulai bisa membedakan ya, apa tujuan dari pembuatan user profile dan menghasilkan kode voucher teman-teman. Oke, dan di sini adalah letak atau titik poin pentingnya. Kalau tadi kan di pembuatan user profile, poin pentingnya adalah di batas waktu ya, batas waktu. Jadi di batas kadaluarsa maksudnya ya, batas kadaluarsa. Jadi kalau di pembuatan vouchernya atau pembuatan file vouchernya ini batas waktu teman-teman. Oke, dan di sini saya juga perlu menjelaskan ya, kalau contohnya ini kan vouchernya yang mau kita buat ini kan voucher yang 3 jam, jadi penulisannya jangan 3 jam, jangan 3 jam seperti ini teman-teman ya. Nanti sama juga ya, sama seperti di pembuatan user profile tadi, itu tidak akan bisa dibaca oleh server teman-teman. Jadi kode pembuatan atau pembuatannya jadi kodenya itu kita buat seperti ini ya. Kalau contohnya voucher kita itu batas waktunya kita buat 3 jam, jadi penulisannya jangan 3 jam seperti ini ya teman-teman, dan tapi yang benarnya adalah 3H. Oke, 3H. Maka kalau kita sudah membuatnya seperti ini, maka akan secara otomatis ini bisa dibaca oleh server sebagai 3 jam. Oke, dan batas kuotanya bisa kita tentukan di sini. Kalau contohnya kita buat 1 GB batas kuota.
setelah flash disknya tercolok dan kita klik di bagian sini ya, kita klik di bagian sini. Tunggu dulu ya. Oke, dan sebelum kita klik atau masuk di pembuatan filenya teman-teman, kita klik di bagian komentar ini dulu ya. Jadi komentar file yang kita buat tadi adalah Kamis ya, Kamis. Jadi kita klik di bagian Kamis ini. Oke, dan ini adalah kode voucher yang barusan kita buat tadi, dan kita langsung, kalau contohnya kita mau mencetaknya di kertas ya, kita langsung pilih di sini. Jadi teman-teman di sini bebas ya, di sini ada standar, QR kode, dan kecil ini juga bisa. Oke, dan namun kalau mau menghapusnya lagi, dan tinggal klik di bagian sini, hapus berdasarkan komentar. Maka komentar dari Kamis ini ya, Kamis ini akan terhapus. Ada kode voucher yang barusan kita buat ini akan terhapus semua. Oke, dan kita akan mencoba menghasilkan atau membuat file yang barusan, file voucher yang barusan kita buat ini, kita buat menjadi file PDF dengan format PDF ya teman-teman. Oke, kita tunggu aja prosesnya dulu. Oke, dan ini adalah halaman pengeditan filenya ya. Oke, dan di sini kita menyimpannya sebagai PDF ya, format PDF teman-teman. Oke, dan tata letaknya ini bisa mode portrait dan bisa juga landscape teman-teman. Oke, dan saya lebih sering menggunakan portrait ya, portrait. Kemudian kita masuk di bagian yang lainnya. Oke, dan di sini adalah ukuran kertasnya. Kita memakai yang ukuran A5 ini aja ya teman-teman. Oke, dan poin pentingnya di sini adalah di bagian skala. Oke, jadi kalau contohnya skalanya ini kita gunakan yang 100, maka otomatis voucher kita akan terbagi menjadi beberapa lembar kertas ya. Ini banyak sekali ya, banyak lembar kertas kita gunakan. Jadi kita kecilkan ukurannya saja biar kode voucher yang 72 yang barusan kita buat itu menjadi hanya satu lembar kertas saja, atau kita muatkan di dalam satu lembar kertas saja teman-teman. Maka di sini kita menentukan skalanya menjadi angka 43. Oke, maka secara otomatis teman-teman, voucher kita yang 72 lembar tadi menjadi hanya satu lembar saja. Oke, dan saya akan kasih contoh dulu ya. Oke teman-teman, dan inilah dia contohnya ya, inilah dia contohnya, contoh voucher yang barusan saya cetak tadi. Ini isinya 72 lembar semua ya teman-teman, 72 lembar dimuat dalam satu lembar kertas A5 ini teman-teman. Oke, dan kira-kira seperti itu tujuannya, dan kita langsung saja. Oke, dan langkah terakhirnya adalah kita klik di bagian simpan ini aja. Maka secara otomatis dia akan mengarahkan kita ke tempat penyimpanan teman-teman. Oke, dan di sini kalau contohnya kita mau menyimpannya ke laptop, dan di sini kita tinggal menentukan di laptop kita memakai yang disk C atau disk D. Nah, jadi kalau kita menyimpannya di flash disk, maka kita klik di bagian USB drive ini teman-teman. Kemudian kalau kita mau membuat folder, maka kita klik kanan di sini, kemudian kita buat baru ya, buat folder, kemudian kita klik di sini.